Gus Miftah sekelas wali, hanya orang yang ilmunya tinggi yang bisa memahaminya. Masya Allah, ini komentar bagus ini. Saya setuju ya. Dan memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Dan beliau juga sudah dipastikan insya Allah akan menjadi wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya yang akan menikah nantinya. Dan kalau Gus Miftah memimpin sebuah kelas, otomatis dia akan menjadi wali kelas. Tapi itu nggak mungkin karena beliau adalah pemilik pesantren, nggak mungkin jadi wali kelas. Saya pernah berkunjung ke pondok pesantren beliau di Jogja, Ora Aji, Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau wali Allah, nobody knows. Tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan siapapun menjadi wali Allah. Dan yang mengenal wali memang wali juga. Betul kalau itu hanya orang yang ilmu tinggi yang bisa memahaminya. Tapi kalau yang komentar ini memastikan Gus Miftah seorang wali, berarti dia wali juga karena dia tahu. Karena yang tahu wali juga wali kan. Namun kita hati-hati ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Karena memang Allah Subhanahu wa taala merahasiakan wali-walinya. Jangan pernah meremehkan kemaksiatan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan murkai dalam kemaksiatan. Dan jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam ketaatan, dalam amal soleh. Nah, sekarang fenomena ini sudah kita tengok ya, bukan lagi case nasional tapi udah internasional. Saya sekarang lagi di Kuala Lumpur, di Malaysia orang heboh juga. Bahkan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sudah bikin video komentar tentang ini, Masya Allah. Dan itu tentu banyak hikmahnya ya, banyak hikmahnya. Dan para pencinta muhibbin Gus Miftah bahkan mengait-ngaitkan dengan kewalian Gus Miftah seperti kisah Nabi Khidir dan sebagainya, yang melakukan hal-hal yang melanggar syariat, tapi ternyata itu hikmah. Ataupun paslon haji itu mungkin juga wali Allah, sehingga ketika dia dizalimi Allah tak biarkan, Allah turun tangan. Ketika dia melihat nafas, mungkin dia berdoa, ya Allah, aku dizalimi, aku dipermalukan di depan ribuan orang, maka Allah rubah kehidupan paslon haji. Asbab kalimat Gus Miftah yang merendahkan dia, meskipun niatnya bergurau, tapi ternyata itu telah membuat kesedihan yang mendalam di hati paslon haji. Sehingga ada orang yang mau berangkatkan, Gus Miftah mau berangkatkan umroh. Awalnya Ustaz Fahru Razi mau berangkatkan umroh, ternyata Gus Miftah mau berangkatkan dengan keluarga. Ternyata mendengar berita itu, Ustaz Fahru Razi pun mau berangkatkan haji furadah. Masya Allah, ini luar biasa nih rezeki beliau ya. Kuasa Allah yang membolak-balikkan keadaan yang tadi susah cari uang 100 ribu aja, sekarang tiba-tiba Willy Salim datang 100 juta bawa uang. Tiba-tiba ada yang di TikTok Blue Sky katanya 300 juta. Mudah-mudahan sudah ditransfer. Ada yang mau bikinkan rumah Dr. Richard Lee. Jadi banyak barokah, banyak kemanfaat yang didapatkan oleh Pak Son Haji. Asbab dia direndahkan oleh Gus Miftah, sehingga para pencintanya mengatakan, wah ini wali ini. Bisa difahami ya, jangan pernah meremehkan siapapun juga. Dan saya mendoakan semoga semua yang menonton video ini, yang komentar ya, menjadi wali Allah semua, menjadi kekasih Allah. Allah ridho kepada kita. Dan ingat, kalau ada orang berbuat salah, berbuat khilaf, itu bukan tanda dia iblis, bukan. Itu bukti dia manusia, tak sempurna. Kita bukan malaikat. Kita punya syahwat, kita punya amarah. Sehingga sebaik-baik orang yang bersalah siapa? Orang yang mengakui kesalahannya, kemudian dia malu, dan dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kalau satu orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia minta ampun dan beristighfar, bukan hanya ampunan Allah yang akan dia dapatkan, tapi juga kecintaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yuk ngaji yang dirahmati Allah SWT. Kembali lagi kita di channel tercinta kita. Kita akan mengangkat sebuah berita di Insert Live dengan judul Usai Sujiwo Tejo, Ustadz Dery Sulaiman sebut Gus Miftah sebagai wali. Ustadz Dery Sulaiman ikut memberikan komentar soal heboh Gus Miftah disebut sebagai wali usai heboh kontroversinya dengan penjual es teh yang dihina hingga mendapatkan banyak rezeki. Dalam video yang dibagikan di Instagram, Ustadz Dery setuju dengan anggapan Gus Miftah sebagai wali. Bagi Ustadz Dery, Miftah memang seorang wali murid bagi anak-anaknya hingga wali nikah. Masya Allah, saya setuju. Memang sudah terbukti Gus Miftah adalah seorang wali murid bagi anak-anaknya. Beliau juga sudah dipastikan wali nasab, wali nikah bagi putri-putrinya nanti, ucap Ustadz Dery Sulaiman.
Kalau Gus Miftah mimpin sebuah kelas, otomatis dia akan jadi wali kelas, tapi itu nggak mungkin karena beliau pemilik pesantren sambungnya. Meski begitu, Gus Miftah tidak bisa dikatakan sebagai seorang wali Allah karena yang mengetahui soal itu hanya sesama wali. Sahabat Yuk Ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jauh sebelumnya viral juga ada yang mengatakan Rhoma Irama adalah seorang wali. Ini kami angkat di tv1news.com dengan judul Respon Habib Bahar bin Smith mengetahui Rhoma Irama dijuluki Kiai Imaduddin sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu percaya ... ya. Habib Bahar bin Smith menyoroti Raja Dangdut Rhoma Irama mendapat julukan sebagai waliullah ya, atau wali Allah Subhanahu wa taala dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Habib Bahar bin Smith menanggapi secara lucu setelah Kiai Imaduddin menyebut Rhoma Irama salah satu wali dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Bahar bin Smith mengetahui Rhoma Irama disebut wali Allah karena Raja Dangdut mempercayai tesis milik Kiai Imaduddin ya, masalah seputar nasab yang beberapa waktu yang lalu viral dan heboh di media sosial. Lalu apakah Rhoma Irama sampai Gus Miftah layak disebut wali? Kita akan tanya ke Ustadz Daniel Barkah, siapa yang layak disebut wali, apa saja karakter-karakter dan ciri-cirinya. Ini dia videonya. Jadi gini, kalau kemudian kita bicara wali, ini jelas ya, secara Quran hadis itu masyruh, ada istilah wali. Wali diakomodir oleh Quran, diakomodir oleh hadis. Dalam Quran misalkan surat Yunus ayat 62 ya, atau 62. Ada kalimat inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali memang definitif ada di Quran. Di hadis juga ada, dalam Arba'in juga ada. Allah berfirman, ini hadis qudsi, kata Allah, saya nyatakan perang kepada orang yang suka memerangi wali-waliku. Siapakah wali-wali Allah yang Allah maksudkan? Satu, dia komitmen dengan kewajiban dan dia tidak pernah meninggalkan amalan yang sunnah. Jadi yang wajib dikerjakan, yang sunnah juga dikerjakan. Sampai Allah berfirman begini, saat dia melihat, aku yang jadi penglihatannya. Saat dia mendengar, aku yang jadi pendengarannya. Saat dia berjalan kepadaku, aku berjalan cepat kepadanya. Dia satu langkah kepadaku, aku dua langkah kepadanya. Itu kan wali yang jelas punya kualitas di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jadi secara istilah agama, wali masyru', jelas adanya. Persoalannya adalah indikator kewalian itu bagaimana. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama. Satu, misalkan wali itu dia harus fokus dengan Tuhannya, mendekatkan diri kepada Tuhannya dan bukan selainnya. Dia harus punya kecenderungan kepada al-haq, yakni Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang sudah disebut wali, dia nggak boleh kemudian nyari-nyari celah-celah duniawi, karena dia akan menghabiskan hidupnya untuk Allah Azza wa Jalla saja. Dia tidak mau terikat dengan urusan duniawi. Kalau toh Allah give dia dengan kekayaan, Allah give dia dengan jabatan, tapi hatinya tetap untuk Allah. Contoh, ada seorang wali di sebuah negeri. Satu orang pengen belajar ceritanya ke si wali ini. Pas dilihat rumahnya mewah, kekayaannya berlimpah. Kata yang mau menjadi murid, ini wali model mananya nih? Orang menjadi wali juhud, baju biasa, sederhana. Ini sih hedon juga gitu lah. Mungkin si wali ini tahu diomongin begitu. Akhirnya dibawa jalan-jalan, bang sini pak, abang pengen jadi murid saya. Iya tadinya sih. Ada ikut dulu. Tolong ini air segelas, tolong abang pegang, jangan sampai ada yang tumpah. Itu abang supaya tahu hakikat diri saya yang sebenarnya. Tolong ini air jangan sampai tumpah. Jadi dia pegang gelas sambil gemeteran itu. Sepanjang jalan dia jalan sambil pegang gelas supaya air tidak tumpah. Beresnya dibawa keliling ke sawah, ke ladang, ke rumah, segala macam sudah dilihat. Setelah selesai, si yang punya rumah nanya, gimana bang? Harta kekayaan saya yang berlimpah ini bagus tidak? Kata yang pegang gelas, boro-boro lihat rumah. Saya lagi fokus mikirin gelas ini supaya tidak tumpah. Jadi saya tidak bisa menikmati rumah yang luas, saya tidak bisa menikmati tanah yang luas, ladang yang luas, sawah yang luas. Kata si wali, itulah hati saya.
Hati saya tetap fokus sama Allah, bukan sama apa yang Allah berikan. Nah, itu namanya kualitas kewalian. Dia punya kecenderungan kepada Tuhannya sekalipun dia kaya raya. Hatinya mantengnya ke Allah walaupun dia kaya raya. Ada juga yang dia manteng ke Allah karena emang gak ada yang lain gitu. Dia emang kadinya beda lain. Tapi kalau misalkan dia sudah kaya raya, berlimpah ruah hartanya, dia masih tetap manteng sama Tuhannya. Itulah kualitas kewalian yang kemudian Allah sebutkan tadi. Dia punya kecenderungan kepada Allah, itu satu. Yang kedua, wali ini dia tidak boleh mendeklar dirinya adalah wali. Wali itu nggak boleh. Yang ketiga, yang kenal wali cuman para wali. Nah, jangan-jangan ini nih, mohon maaf nih. Kadang-kadang misalkan anak ada yang bilang wali nih. Anak bilang, nih Ustadz Fulan, Syekh Fulan wali. Berarti kan si Syekh Fulan wali. Nah, yang kenal wali kan berarti wali. Itu jangan-jangan Daniel Barkah memang punya keinginan dia disebut wali dengan cara dia mendeklar orang lain sebagai wali. Kadang-kadang gitu nih. Saya ulang lagi nih. Misalkan ada siapa lah gitu. Kiai ini, Syekh ini wali ini. Bla 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 bla, doanya mustajab. Berarti kan saya tahu wali nih. Kan orang-orang akan nyangka begini, oh kalau Daniel Barkah tahu dia wali, berarti Daniel Barkah wali dong kan begitu. Nah, jangan-jangan memang itu maksud Daniel Barkah gitu loh. Jangan-jangan memang Daniel Barkah pengen disebut wali, makanya dia tunjuk orang lain wali. Ini terselubung. Jadi itu kan modus terselubung yang halus tapi kelihatan sekali ini. Emang dia pengen disebut wali. Maka hati-hati dengan orang yang suka mendeklar orang lain wali. Lu siapa? Atas dasar apa Anda menyatakan orang ini wali, orang ini wali, orang ini wali, atas dasar apa? Atau jangan-jangan cuma gara-gara ente juga pengen disebut wali? Jangan-jangan. Makanya kalau dia beneran wali, dia nggak akan diam-diam saja. Contoh, Wais Al-Qarni ketika disebut oleh Nabi SAW di hadapan Umar, di hadapan Ali, kata Nabi begini, kalian nanti ketemuin orang namanya Wais Al-Qarni, asalnya dari Yaman, dan dia terhalang ketemu denganku gara-gara dia punya ibu yang harus dia rawat, sehingga terhalang ketemu dengan Nabi. Harusnya bisa, tapi karena terhalang gara-gara ibu, dia nggak bisa. Dan dia punya penyakit yang ada warna putih di badan. Sejenis penyakit apa yang putih? Pigmen. Jadi warnanya putih. Dan akhirnya mengecil sih warna putih tadi. Kalau ketemu orang itu, kalian harus minta doa sama orang itu. Nabi meninggal, era Abu Bakar meninggal di era Umar bin Khattab, khalifahnya Umar. Singkat cerita, beliau masih ingat betul dengan wasiat Nabi. Akhirnya beliau berjalan-jalan di Madinah, ketemulah orang yang ciri-cirinya persis. Akhirnya oleh Umar ditanya, bang, abang namanya Wais Al-Qarni nggak? Oh iya. Abang dari Yaman? Oh iya betul. Abang bisa ketemu Nabi sebetulnya, cuman abang punya ibu sehingga abang nggak bisa ketemu Nabi. Oh iya betul. Kata Umar bin Khattab, saya diwasiati oleh Nabi minta doa sama antum, tolong doakan saya. Kata Wais Al-Qarni, kayaknya kebalik dong. Antum kan sahabat Nabi. Masa sahabat Nabi minta doa sama yang bukan sahabat? Aturan saya dong yang minta doa. Oh enggak, karena Nabi bilangnya Anda minta doa sama antum, tolong doakan. Akhirnya Wais Al-Qarni mendoakan Umar, kemudian mendoakan Ali. Setelah Ali dan Umar didoakan, orang-orang kan rame nih. Wah, ada Wais Al-Qarni, gini-gini. Umar dapat wasiat dari Nabi, gini. Orang mencari Wais Al-Qarni, sudah nggak ada. Wali itu punya karakter, dia tidak suka ketahuan sama orang. Jadi kalau ada wali yang ngaku-ngaku, yang sok-sokan, oh berarti ini wali murid. Bukan wali yang sebenarnya, karena wali sebenarnya itu dia akan mastur, dia akan menutupi kewaliannya, dan dia malu kalau kewaliannya diketahui orang. Itu rumus para wali yang dipahami oleh mereka yang pengen jadi wali. Jadi kalau orang pengen jadi wali tapi tidak paham begini, nanti pura-pura jadi wali, itu masalahnya itu. Nah, ketika orang sudah punya kedekatan dengan Tuhannya, dia sudah tidak mendeklar dirinya wali, dia hanya diketahui oleh para wali yang lain. Sampai waktu Nabi Musa saja, ketika bertemu dengan wali Allah di zaman Nabi Musa, di zaman para nabi juga ada wali, cuman bukan nabi. Nah, mereka ini kata waktu Nabi Musa, ya Rob, saya pengen ketemu dengan wali yang kau maksudkan. Bagaimana saya mengetahuinya? Kata jawaban Allah begini, waliku dengan Nabi itu memiliki masing-masing cahaya. Jika kalian bertemu, kalian akan saling mengenali satu sama lain. Itu bicaranya nuriyat, itu cahaya. Ada cahaya kewalian yang kalau kita lihat, maksudnya wali lihat, wah,
tahu nih ada chemistry-nya langsung, ada ngeklik gitu. Ya kalau yang gelap mah gak ada cahayaan, maneh nggak. Jadi itu bisa ningali batur. Jadi kalau dia nggak punya cahaya, susah dia untuk bisa melihat cahaya orang. Jadi ketika masing-masing punya cahaya, maka akan ketemu chemistry-nya. Nah, waktu itu Nabi Musa pengen sholat istisqa, tapi kemudian sholat istisqa sudah, tapi hujan nggak turun-turun. Terus akhirnya protes kan, "Ya Rob, nih masa saya Nabi kok doa saya nggak diijabah, nih istisqa nggak turun-turun hujan?" Kata Allah, di antara yang sholat istisqa ada orang yang suka ngadu domba. Saya nggak suka tuh orang ngadu domba ada di situ. Saya nggak mau turunin hujan gara-gara dia yang minta. Ya kalau gitu sebutin aja ya Rob, biar saya usir orangnya. Oh, saya itu nggak suka orang ngadu domba. Saya juga nggak mau ngadu domba orang. Karena kalau Allah bilangin jadinya ngadu domba nih. Oh, Allah ngadu domba. Jadi saya tuh nggak suka sama orang ngadu domba. Nggak mungkin juga saya cerita siapa-siapanya. Akhirnya kata Nabi Musa, terus gimana dong? Ya sudah, gitu aja. Pokoknya ente doa kayak gimana juga selama orang itu masih ada, aku nggak akan turunkan hujan. Ada nggak cara lain? Ada sih, ente ketemu wali saya gitu, itu wasilah ketemu dengan wali itu. Kata Nabi Musa, siapa orangnya? Bagaimana ciri-cirinya? Pokoknya kalau ente nyari orang itu sesama pemilik cahaya pasti bakal ketemu chemistry. Ente cari-cari saja, dicari oleh Nabi Musa, ketemulah, memang ada wali. Dan doanya memang berbeda, ini tidak untuk ditiru. Kata si wali ini ketika diminta oleh Nabi Musa, tolong dong doain biar turun hujan. Kata si wali. Jadi wali ini bikin Allah tersenyum 3 kali sehari. Keren ini. Nah doa walinya gini, ya Allah, Engkau maha kuasa. Kalau hujan tidak diturunkan, ya Rob, apakah Engkau bangkrut sehingga hujan tidak Engkau turunkan? Atau engkau kemudian baper gara-gara ada umat yang maksiat kemudian engkau tidak mau turunkan hujan? Ya Rob, engkau tuh mulia, terhormat. Tidak mungkin ada orang yang katakanlah berlaku maksiat mempengaruhimu tuh gak mungkin. Dan gak mungkin juga hujan tidak mau engkau turunkan. Ini kan persoalan remeh, persoalan receh. Kenapa ditahan-tahan? Tinggal turunin aja lah. Toh kalau turun hujan tidak akan merubah kemuliaanmu, ditahan hujan pun tidak akan menambah kemuliaan. Ya sudah, turunin aja lah. Ini kan perkara receh gitu. Beres ngomong begitu, turun hujan. Nggak pakai sholat. Kata Nabi Musa, ada orang model begitu. Aing capek-capek nggak doa. Balik. Tapi poinnya adalah kewalian itu ya seperti dia tidak mendeklar wali, dan dia dikenali oleh para wali yang lain dengan chemistry cahaya tadi, dan dia kalau sudah ketahuan dia lebih baik menghilang. Kenapa? Karena di antara SOP kewalian adalah dia suka tidak mau kalau kewaliannya itu diketahui oleh orang. Nah terakhir, fokus wali itu bukan pada apa yang Allah berikan. Ini yang salah ini. Orang memahami wali melihat apa yang Allah berikan kepada dia. Misalkan doanya diijabah, wah wali ini. Dia bisa terbang, wali. Kemarin ada hari ini di Indonesia ada, di Arab ada, wali ini. Di sini ada, di sana ada, di situ ada, wali ini. Akhirnya orang berpikir wali sesuatu yang harus wah gitu. Padahal tingkat kewalian bukan di situ. Indikator kewalian adalah bukan bicara apa yang Allah berikan, tapi bagaimana dia punya kedekatan dengan Tuhan. Seberapa dekat dia dengan Allah, itulah kualitas kewaliannya. Misalkan ibarat jarak nih, ada orang yang berjarak dengan Tuhannya itu 1 kilometer. Ada juga yang 500 meter. Ada juga yang 30 meter. Bahkan ada yang dekat tanpa celah gitu. Nah, bagi mereka yang sudah dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dalam bahasa Quran sudah qarib. Kan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni sudah sangat qarib dengan Allah Azza wa Jalla, maka itulah tingkat kewalian yang dia punya. Karena kalau sudah dekat dengan Allah ya gampang kan, tinggal bisik-bisik saja. Sehingga dijagain oleh Allah, dikawal oleh Allah, diurusin sama. Kenapa? Wong dekat. Yang jauh baru susah ngurusin. Kan kalau jauh mah jangan jauh-jauh atau jangan hese ngurusin. Tapi kalau dekat mah kan diurusin. Kan dekat gitu. Nah, wali itu bicara kedekatan, bukan bicara apa yang Allah. Ya, demikianlah kita telah saksikan penjelasan dengan dasar-dasar syar'i Al-Qur'an dan Sunnah dari penjelasan Ustadz Daniel Barkah. Jadi kita bisa berkesimpulan bahwa siapa saja yang layak untuk disebut walinya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.